Makna kalimat syahadat. Masih banyak yang belum tahu tentang syahadat yang terdiri dari dua kalimat, seperti yang terjadi pada dialog. Mau bertanya tentang arti daripada syahadat yang sebetulnya itu apa gitu kan. Nah, siapa yang bersaksi? Jadi ini syahadat yang harus sebenarnya kalian katakan ya. Jadi kalau kamu bersaksi, tidak ada sembahyang kecuali Allah satu-satunya dengan tidak menyebutkannya, dan bahwa Muhammad adalah hambanya dan utusannya, dan bersaksi bahwa Isa adalah hamba Allah, utusannya artinya manusia, dan firman-Nya Allah yang diberikan kepada Maryam, dan rohnya Allah atau roh daripadanya, dan surga adalah hak atau benar adanya. Jadi syahadat aslinya orang muslim itu selalu menyatakan Isa, karena kalian membuang syahadat ini Pak. Dan bahwa Isa itu adalah utusan, ya sama seperti dalam akidah kita, yaitu sang anak yang diutus oleh bapaknya, dan Isa itu adalah firman Allah, dan roh Allah. Makanya di dalam hadis Anas bin Malik halaman 72, bila Isa itu adalah roh Allah dan kalimat Allah. Kenapa dalam syahadat Anda nggak menyatakan ini Pak? Kenapa dipotong syahadatnya? Yang dua aja kita sampaikan jadi dua syahadatnya, ada Allah, ada Muhammad. Padahal Syahadat adalah kesaksian dan pengakuan dari pengucapnya mengenai kebenaran bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan dan Nabi Muhammad adalah Rasul utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bersaksi, manusia tak harus selalu melihat dan menyaksikannya sendiri dengan mata kepala sendiri, sebagaimana juga saksi ahli di persidangan yang melakukan kesaksian berdasarkan keilmuan dan keyakinannya. Syahadat adalah al-qasam atau sumpah, juga al-ikrar atau pernyataan, dan al-mitsak atau perjanjian. Perjanjian antara manusia dengan Allah Sang Tuhan Penciptanya. Sebetulnya, manusia sebelum dilahirkan ke dunia ini masih dalam bentuk wujud roh telah diambil syahadat atau kesaksiannya bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan bagi kita seluruh umat manusia. Bagaimana tercantum pada Quran Surah 7 Al-A'raf ayat 172. Lalu roh tiap manusia pun ditiupkan oleh malaikat Jibril atau Roh Kudus atas perintah Allah ke setiap janin yang ada di kandungan tiap ibunya masing-masing. Itulah proses pembentukan manusia, termasuk para nabi, termasuk Nabi Isa, hingga akhirnya segumpal darah atau embrio yang ada di janin tiap kandungan ibunya bisa bernyawa dan menjadi makhluk hidup. Proses ini yang sering disalah-tafsirkan oleh umat Kristen yang mengira bahwa hanya Yesus sajalah yang mengalami kejadian seperti ini. Padahal yang ditiupkan roh dengan kalimatullah, beda ya antara kalimatullah dengan kalamullah. Kalimatullah di sini maksudnya adalah kalimat Allah kun fayakun yang guna menciptakan nyawa manusia sehingga manusia bisa hidup. Jadi tak hanya bagi Nabi Isa atau Yesus, tapi juga proses ini terjadi pada seluruh manusia, bahkan juga kepada hewan yang ditiupkan rohnya juga dari Allah kepada ke dalam janin tiap ibunya masing-masing. Syahadat terdiri dari dua kalimat, yaitu kalimat yang pertama berupa kesaksian bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan, tiada Tuhan selain Allah. Dalilnya adalah Quran Surah 7 Al-A'raf ayat 172. Yang antara lain menyebutkan bahwa Allah mengeluarkan dari sulbi atau tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh manusia berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Dan roh manusia itu seluruhnya menjawab, betul, engkau Tuhan kami bersaksi. Lalu di Quran Surah 3 Ali Imran ayat 18 Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Syahadat terdiri dari dua kalimat, yaitu kalimat pertama tentang syahadat tauhid dan kalimat kedua adalah syahadat Rasul. Kalimat syahadat yang pertama ialah mengenai keesaan Allah. Lalu kalimat syahadat yang kedua ialah mengenai Nabi atau Rasul, yakni manusia utusan Allah yang Allah tunjuk dan tugaskan untuk menjadi contoh bagi manusia mengenai tata cara beribadah yang tepat dan benar sesuai kehendaknya. Di setiap zaman Allah menunjuk nabi masing-masing dan rasulnya masing-masing yang harus diikuti. Pada zaman sekarang ini, nabi atau rasul tersebut adalah Nabi Muhammad yang Allah tunjuk menjadi utusannya. Pada zaman Nabi Isa pun ada syahadatnya dengan berasul atau bernabi kepada Nabi Isa. Sebagaimana bunyi
Yohanes 17 ayat 3. Tidak ada satupun Tuhan selain Allah dan Isa hanyalah utusan Allah. Jadi tetap dua kalimat syahadat, yaitu syahadat tauhid tentang keesaan Allah sebagai satu-satunya Tuhan, dan syahadat Rasul yang dimana waktu itu Rasulnya adalah Nabi Isa. Di zaman kenabian yang berbeda pula Rasul dan Nabinya sesuai masanya waktu itu. Di zaman Nabi Muhammad seperti sekarang ini, di masa Nabi terakhir Islam, maka syahadat Rasul bisa panjang. Bisa dimulai dari syahadat Nabi Muhammad hingga nabi-nabi sebelumnya, yang juga Allah utus menjadi Rasul atau Nabi atau manusia yang akan mencontohkan cara beribadah yang tepat sesuai kehendak Allah di setiap zamannya. Jadi boleh saja jika sesudah mengucap kesaksian terhadap Nabi Muhammad, kemudian dilanjutkan juga dengan syahadat Rasul, kesaksian kepada Nabi Isa, dan lain sebagainya. Hal ini guna menegaskan terutama kepada para mu'alaf dari Kristen atau Nasrani yang dulunya masih mengira Isa adalah Tuhan, padahal Isa hanyalah utusan Allah yang tercipta dari kalimat Allah kun fayakun. Dan juga Rohullah yang maksudnya adalah sebagaimana manusia lainnya juga yang diciptakan Allah dengan cara mengutus malaikat Jibril atau Rohul Kudus meniupkan nyawa manusia ke embrio yang ada di janin kandungan tiap ibunya. Itulah proses pembentukan nyawa manusia hingga bisa hidup. Dari embrio yang semula tak bernyawa, kemudian malaikat Jibril meniupkan ke rahim roh dari Allah, sehingga makhluk yang embrio yang ada di dalam janin tersebut bisa bernyawa. Jadi syahadat terdiri dari dua kalimat, yaitu kalimat pertama syahadat tauhid tentang Allah, kemudian kalimat kedua syahadat Rasul tentang utusan Allah. Ini bisa dimulai dari nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad, kemudian nabi-nabi sebelumnya sangat panjang, bahkan bisa sampai ke Nabi Ibrahim, Nabi Musa, bahkan hingga sampai ke Nabi Adam juga bisa. Bagi manusia yang hidup di zaman sekarang ini di masa kenabian Nabi Muhammad, maka standarnya adalah syahadat kalimah pertama mengesahkan Allah, kemudian yang kedua syahadat Rasul yaitu berasul kepada Nabi Muhammad. Maka itu sudah cukup menjadikan bahwa orang tersebut sudah menjadi Islam atau Muslim kembali setelah sebelumnya menjadi kafir dan sudah menjadi memenuhi syarat untuk masuk ke surganya Allah. Penjelasan mengenai syahadat ini telah banyak dibahas di hadis, tetapi kafir jahil selalu ingin lebih dan ingin mengetahui mengenai dalilnya di Quran. Dalil Quran tentang syahadat kalimah pertama telah disebutkan tadi, dan berikut ini adalah dalil Quran mengenai kalimah kedua dari syahadat. Silakan baca Quran surah 33 Al-Ahzab ayat 45. Di situ disebutkan bahwa Allah mengutus Nabi. Juga di Quran surat 33 Al-Ahzab ayat 40 disebutkan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan di Quran surat 7 Al-A'raf ayat 158 disebutkan secara lengkap bahwa Allah adalah Tuhan yang satu, yang esa, tidak ada Tuhan selain Dia, dan juga Allah mengutus Rasul-Nya. Dan jika kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya yaitu Nabi Muhammad, Nabi yang ummi, maka kamu akan mendapatkan petunjuk menuju ke surga. Pada Quran surah 7 Al-A'raf ayat 158 ini secara lengkap telah disebutkan tentang dua kalimat syahadat, yaitu kalimat syahadat tauhid tentang keesaan Allah dan kalimat syahadat Rasul tentang kerasulan Nabi Muhammad, Nabi terakhir Islam. Inilah kalimat syahadat yang lengkap itu, yakni asyhadu an la ilaha illallah dan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat harus diucapkan dalam bahasa Arab dan jelas terdengar oleh diri sendiri dengan lafal yang benar. Juga dibaca dengan penuh kesadaran dan keyakinan sebagai pernyataan keyakinan dengan penuh keikhlasan dan bersiap dengan segala konsekuensinya, meliputi hak dan kewajiban. Sebagai seorang Muslim, syahadat diucapkan pertama kalinya sewaktu manusia masih dalam bentuk roh. Dalam kandungan dan setelah lahir, ia pun lupa akan peristiwa itu. Tapi semua bayi lahir sebagai Muslim.
Orang tuanya dan lingkungannya lah yang membuatnya menjadi kafir. Sehingga ketika ia menemukan kembali kesadarannya dan menjadi mu'alaf, maka ia harus mengulang syahadatnya tersebut. Muslim mengucapkan 2 kalimat syahadat ini minimal sebanyak 14 kali sehari, yakni sebanyak 9 kali pada saat sholat wajib dan 5 kali pada saat menjawab panggilan adzan. Syahadat adalah rukun Islam yang pertama dan rukun sholat yang ke-13, sekaligus jaminan untuk masuk ke surga dan pencegah masuk ke neraka. Telah dijelaskan pada hadis Sahih Bukhari maupun Sahih Muslim. Sedangkan bagi yang mengemis-emis ayat Quran untuk membenarkan kesesatan dan kekafiran mereka, maka bacalah Quran surah 5 Al-Maidah dan ayat 17. Jelas di situ disebutkan bahwa Isa Al-Masih bukanlah Tuhan. Meskipun kalian jungkir balik memelintir ayat-ayat Quran, tetap saja Isa Al-Masih bukanlah Tuhan dan hanya utusan dari Allah. Hati-hati jangan bernasib seperti Ahok karena memelintir dan menafsir sesuka hati secara asal ayat Al-Quran dan hadis demi kepentingan sendiri. Asal menafsir ayat Al-Quran dan hadis yang tidak kalian imani bisa berujung ke penjara.